Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kikis habis paham terorisme. Penggerebekan rumah terduga teroris di Bilangan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 14 Agustus lalu, kemarin membuat mata publik kembali terbelalak. Negeri ini seolah belum sepenuhnya aman untuk didiami. Tinggal menunggu waktu saja terduga teroris itu melancarkan aksinya. Aksi yang menebar ketakutan, merobek kedamaian. Ironis, betul-betul ironis, karena terduga teroris itu ternyata berlatar belakang pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, karyawan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Seorang pegawai BUMN seharusnya memiliki akhlak yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, dan loyal kepada bangsa dan negara karena bekerja di perusahaan plat merah. Namun, aksi itu belum ditunaikan karena Detasemen Khusus 88 Anti Teror telah lebih dahulu menggagalkannya. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, yakni sejumlah identitas diri, ribuan butir amunisi, dan belasan senjata api baik pabrikan dan rakitan. Dari penelusuran sementara, Densus 88 menemukan fakta bahwa DE aktif menyebarkan propaganda seruan untuk jihad melalui media sosial. 3 minggu ke belakang puncaknya yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau imbauan untuk amaliyah atau aksi terorisme, sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara privat menggunakan timer, kata juru bicara Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Siregar dalam jumpa pers di Mabes Polri. Fakta lainnya adalah DE telah berbayat kepada Amir Islamic State pada 2014. Artinya, pegawai KAI itu sudah 9 tahun memilih loyal ke organisasi teroris yang namun mengais rezeki di bumi Nusantara. Dan di saat bersamaan, DE memendam tekad untuk melancarkan aksi terorisme, menebarkan ketakutan di Indonesia. Hal ini telah mengundang pertanyaan publik, bagaimana Kementerian BUMN, khususnya PT KAI, selama 9 tahun gagal mendeteksi ada pegawainya yang tidak lagi berjiwa merah putih? Padahal katanya PT KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan. Itu katanya. Tapi faktanya 9 tahun DE tidak terdeteksi sesudah berbayat ke Amir Islamic State. Publik tentu berharap agar pengawasan tersebut benar-benar dilakukan oleh BUMN, karena sepak terjang DE semakin menambah daftar panjang keterlibatan pegawai BUMN dengan terorisme. Sebelumnya, karyawan BUMN Farmasi PT Kimia Farma Tbk berinisial S ditangkap karena terkait jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Dia ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri di Bekasi, Jawa Barat 10 September 2022. Seorang pegawai BUMN PT Krakatau Steel Persero ditangkap oleh Densus 88 di wilayah Provinsi Banten pada 13 November 2019. Seorang pegawai PLN berinisial AHD ditangkap bersama dengan 4 terduga teroris di Pekanbaru Riau pada 27 Juli 2018. Kerisauan hari publik ini harus benar-benar ditangkap oleh Kementerian BUMN dan kementerian atau lembaga lain tentunya. Pentingnya pengawasan jangan sekadar basa-basi, lip service ketika isi terorisme kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebenarnya staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman sudah mengirimkan peringatan dini lewat diskusi peran Ormas-Ormas Islam dalam NKRI di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI Jakarta Pusat 17 November 2018. Dari 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, kata Arief Tugiman, 41 diantaranya terpapar paham radikal. Sinyalemen sudah disampaikan BIN, tinggal bagaimana kementerian, lembaga, dan BUMN betul-betul menjalankan komitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme, mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan.
Hal penting lainnya yang harus diingatkan kepada pemerintah ialah keberadaan Surat Keputusan Bersama atau SKB Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara atau ASN. SKB ini ditandatangani oleh 11 kementerian dan lembaga di Jakarta pada 12 November 2019. SKB tentang sinergitas kementerian atau lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN ini jangan jadi barang mubasir, hanya menghabis-habiskan tinta dan kertas yang didanai APBN. Sejak ditandatangani, tak pernah terdengar pemerintah mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Semua langsung senyap setelah seremoni tanda tangan dilakukan. Kehidupan berjalan seperti biasa dan baru ramai kalau ada penangkapan oleh Densus 88. Selain mengevaluasi efektivitas, pemerintah harus membuka opsi mendorong Kementerian BUMN secara formal mengatur penanganan radikalisme di lingkungan pegawai BUMN. Sudah saatnya pemerintah serius membersihkan BUMN, kementerian, dan lembaga dari anasir-anasir radikalisme terorisme. Tidak ada tempat bagi pengkhianat yang hidup dari duit negara tapi diam-diam berniat melukai, bahkan menghabiskan nyawa anak bangsa yang tidak bersalah.